Halo saudara-saudara, Juan mau bantah Karina. Di video kali ini, kita akan membahas 7 fakta tentang Lukas di Alkitab. Lukas di Alkitab adalah salah seorang tokoh yang cukup penting pada Perjanjian Baru, khususnya di gereja mula-mula. Lukas di Alkitab terutama dikenal sebagai teman sepelayanan Rasul Paulus, serta penulis kitab Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Tetapi di Alkitab sendiri tidak terlalu banyak menjelaskan tentang pribadi Lukas. Namun, berdasarkan tradisi gereja yang kebenarannya dapat diterima, serta dari beberapa catatan Alkitab, kita dapat mengetahui tentang profil Lukas yang lebih lengkap. Untuk itu, mari terus ikuti video ini. 1. Lukas adalah salah satu rekan sepelayanan Rasul Paulus. Nama Lukas hanya disebut 3 kali di seluruh Alkitab Perjanjian Baru. Ketiga penyebutan nama Lukas tersebut hanya terdapat dalam surat-surat Rasul Paulus. Hal ini membuktikan bahwa Lukas adalah teman sepelayanan Rasul Paulus. Bahkan dalam Filemon 1 ayat 24, Rasul Paulus dengan jelas menyebut Lukas sebagai salah satu teman sekerjanya atau rekan sepelayanannya. Artinya, Lukas adalah seorang pelayan Tuhan, pemberita Injil yang memberitakan Injil bersama Rasul Paulus. 2. Lukas adalah seorang non-Yahudi. Lukas adalah seorang laki-laki non-Yahudi. Dalam artian ini, ia bukanlah keturunan Abraham atau orang Israel. Lukas adalah orang Yunani atau orang Romawi. Hal ini nyata dari perkataan Rasul Paulus dalam Kolose 4 ayat 10-11, di mana ia menyebutkan hanya 3 orang dari rekan pelayanannya yang bersunat atau orang Yahudi. Artinya, yang Paulus sebut dalam ayat selanjutnya, Kolose 4 ayat 14 adalah orang yang tidak bersunat atau bukan seorang Yahudi. Dalam bahasa Yunani, nama Lukas ditulis dengan kata Laukas, sedangkan dalam bahasa Latin atau bahasa orang Romawi, nama Lukas ditulis dengan Lukas. Menurut tradisi, Lukas berasal dari kota Antiokhia di Syria, kota di mana gereja non-Yahudi pertama kali didirikan. Beberapa orang bahkan menyamakan Lukas dengan Lukius, salah seorang pemimpin gereja Antiokhia, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1, walaupun hal ini belum dapat dipastikan. Meski seorang non-Yahudi, Lukas ternyata kemudian bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan menjadi seorang penginjil. Tidak bisa dipastikan apakah sebelum menjadi Kristen, Lukas sebelumnya seorang penganut agama Yahudi atau tidak. 3. Lukas adalah seorang dokter. Salah satu hal tentang Lukas yang dapat kita ketahui adalah latar belakang pekerjaannya, yakni seorang dokter. Dalam Kolose 1 ayat 14, Rasul Paulus menyebut Lukas sebagai tabib Lukas yang kekasih. Seorang tabib adalah orang yang punya kemampuan untuk mendiagnosa sebuah penyakit dan memberikan obat sebagai penyembuhnya. Jadi, arti tabib di sini bukanlah dukun, tetapi dokter. Lukas tentu berprofesi sebagai seorang dokter sebelum ia menjadi Kristen, dan tetap memegang profesi itu ketika ia terlibat dalam penginjilan. 4. Lukas setia melayani Tuhan dan menderita bersama Rasul Paulus di penjara. Lukas adalah seorang teman yang setia dalam melayani Tuhan.
Lukas setia menemani Paulus di saat-saat terakhir hidup Paulus, pada saat teman-teman yang lain pergi bahkan murtad. Hal ini dapat kita ketahui ketika Rasul Paulus menulis suratnya kepada Timotius, yaitu dalam 2 Timotius 4 ayat 9-12. Paulus berkata bahwa teman-temannya yang lain telah pergi atas keinginan sendiri atau atas suruhan Rasul Paulus. Bahkan Rasul Paulus menyebut bahwa Demas, salah satu rekannya, telah murtad dan meninggalkan pelayanannya, juga meninggalkan Paulus sendiri. Dan Rasul Paulus berkata bahwa pada saat itu hanya Lukas yang tinggal bersama dengan dia. Pada saat itu Paulus sedang berada di dalam penjara karena memberitakan Injil. Artinya, sangat mungkin bahwa Lukas menemani Paulus di penjara saat itu juga. 5. Lukas adalah salah satu penulis Injil, yakni Injil Lukas. Tuhan hanya memakai 4 hambanya untuk menulis Injilnya, dan salah satunya adalah Lukas. Yang menarik dari keempat Injil itu, 2 ditulis oleh Rasul atau murid-murid pertama Tuhan Yesus, yakni Injil Matius dan Injil Yohanes. Sedangkan 2 Injil lagi ditulis bukan oleh Rasul, tetapi oleh rekan-rekan Rasul Paulus dan Rasul Petrus, yakni Injil Markus dan Injil Lukas. Memang tidak ada di dalam Injil Lukas disebutkan bahwa Lukas adalah penulis Injil tersebut. Namun, tradisi sejak abad kedua Masehi menyebutkan demikian, dan hal ini tidak dapat terbantahkan lagi. Dan lagi, bukti yang tersirat bahwa Lukas adalah penulis Injil Lukas, yaitu seperti yang tertulis dalam Lukas 1 ayat 1, di mana tujuan surat itu dikirimkan kepada Theophilus. 6. Lukas juga penulis kitab Kisah Para Rasul. Selain menulis kitab Injil, kitab yang berisi kisah hidup dan ajaran Tuhan Yesus, Lukas juga menulis 1 kitab lagi, yakni kitab Kisah Para Rasul. Kitab Kisah Para Rasul ini adalah kitab yang mencatat tentang kelahiran gereja dan perluasannya di wilayah Yunani atau Romawi, khususnya melalui pelayanan Rasul Paulus dan rekan pelayan Lukas sendiri. Seperti halnya kepenulisan kitab Lukas atas Injil Lukas yang tidak disebutkan namanya, juga sama seperti kepenulisan Lukas atas kitab Kisah Para Rasul yang tidak disebutkan namanya. Tetapi tradisi gereja mempunyai banyak bukti untuk itu, bahwa Lukas adalah penulis kitab Kisah Para Rasul. Dan lagi, bukti bahwa Lukas adalah penulis kitab Kisah Para Rasul, yaitu tertulis dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 1. Surat itu ditujukan kepada Theophilus dan dikatakan dalam bukunya yang pertama, yaitu buku Lukas atau Injil Lukas, dan buku yang kedua ialah kitab Kisah Para Rasul. 7. Menurut tradisi gereja, Lukas mati martir pada usia 84 tahun. Ada banyak catatan dalam tradisi gereja tentang Lukas. Salah satunya adalah bahwa Lukas hidup melajang hingga kematiannya. Tetapi yang terpenting adalah catatan tentang kemartirannya. Pada saat ia berusia 84 tahun, setelah melayani selama puluhan tahun, ia diyakini mati martir di Tebes, ibu kota Boeotia, kota Yunani. Itulah 7 fakta tentang Lukas di dalam Alkitab dan di dalam tradisi gereja yang perlu kita tahu. Kami berharap melalui video ini agar dapat menambah wawasan kita. Dan juga jika saudara merasa terberkati melalui video ini, saudara dapat dukung channel ini dengan cara
klik subscribe, komen, like, dan share video ini. Terima kasih. Akhir kata kami ucapkan, salam juah-juah mo banta karino.